Banyumas TV, dimanapun Anda berada. Kita jumpa bersama pada malam hari ini tentunya di setiap Sabtu malam Minggu di acara Klinik Hukum. Joko Susanto dan saya Eka Risma. Pada malam hari ini sebuah sangat yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini tentunya semoga para pemirsa yang senantiasa ikutan di acara Klinik Hukum diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan tentunya diberikan rezeki yang banyak dan berkah ya Risma ya. Betul sekali Pak Joko. Oke, salam hormat untuk para penegak hukum, teman-teman lawyer, teman-teman penasihat hukum, kemudian juga para praktisi hukum, Pak Hakim, ya, Hakim, jaksa, dan polisi, bagian daripada penegak hukum yang ada di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, tentunya menjadikan sebuah semangat dalam rangka memperjuangkan equality before the law, atau orang mengatakan persamaan orang depan hukum. Sebuah hal yang kajian teoritis dan kajian yang tentunya membuat kita untuk bisa memberikan semangat terutama kepada diri kita sendiri bahwa masih ada harapan negara kita menjadi negara yang menjadi kekuatan yang sangat besar, terutama panglimanya adalah hukum, dan tidak usah pesimis. Oleh karena itu para pemirsa, pada malam hari ini nanti kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Siapakah gerangan Risma? Oke, pada malam hari ini kita ambil tema tentang yang lagi ramai ini. Kita orang sering mendengar adanya pembebasan bersyarat para yang sekarang lagi ramai ini, para tindak pidana korupsi, kemudian juga mungkin perkara-perkara yang lain dan yang menggelitik dari masyarakat. Orang korupsi kok dibebaskan, kemudian hukumannya ringan dan sebagainya macam, kemudian bebas bersyarat, itu apa sih sebenarnya? Oleh hal inilah yang para pemirsa sekalian nanti bisa kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan pemerhati tentang pemasyarakatan ini. Sebuah hal yang tentunya dia mempunyai kapasitas, dia mempunyai keilmuan yang bisa kita tanyakan supaya hal ini bisa menjadi bahan pencerahan buat pemirsa yang ada di rumah, terutama para penegak hukum, kemudian juga para praktisi hukum, dan nanti kita harapkan para pemirsa yang di rumah kita untuk saling interaktif, kita bisa lakukan tanya jawab, dan tentunya ada kuisnya Risma ya. Pertanyaan ya Pak Joko, Pernyataan, nanti ya, bisa diketik melalui WhatsApp, nanti bakal Risma bacakan, atau bisa langsung telepon ya ke nomor WhatsApp di 0815-6776-7777 atau melalui telepon ya. Betul sekali, ke nomor telepon interaktifnya di 0281-657-7020. Dan tentunya nanti untuk ikutan kuis tentunya jangan lupa nanti Anda langsung menyebutkan nama, kemudian passwordnya seperti biasa ya. Kalau orang mengatakan iwak mas, mangane ganyong, TV Banyumas, TV Nenyong. Oke, pada malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber atau tamu yang sangat spesial pada malam hari ini dan memang kelihatan subur dan sehat selalu. Beliau adalah Pak Agung. Kalau itu Pak Agung, namanya siapa tuh lengkapnya Risma dibacakan tuh? Agak nanti kenalan sendiri aja sama beliau ya. Oke, selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu praktisi atau orang mengatakan pemerhati tentang adanya pemasyarakatan ini. Mungkin sebuah hal yang tentu saja menjadi sebuah pertanyaan dari para masyarakat atau para pemirsa ini terkait dengan para warga binaan, seperti misalkan yang kita lihat mungkin di media sosial atau di pemberitaan, banyak sekali mereka-mereka yang terjerat kasus korupsi kok baru berjalan sekian sudah bisa keluar. Mungkin ini apa sih yang melandasi dan kenapa sampai ada bebas bersyarat? Nah, ini sebuah hal yang perlu kita tanyakan kepada beliau ini Pak Agung. Kalau kita lihat ini sekarang di media sosial, kemudian juga di televisi, di pemberitaan ini, ya kita nggak usah sebutkan personalnya, tapi yang jelas mereka-mereka yang sudah dinyatakan oleh putusan pengadilan, ya sudah menjalani hukuman, kemudian apa sih kira-kira sih, kita larikan ke masalah pembebasan bersyarat dulu ini. Kajian mungkin dari kacamata Pak Agung, dari sisi kemasyarakatan, gimana nih, kok ada seorang bisa dikasihkan pembebasan bersyarat ini? Gimana Pak Agung? Ya, terima kasih Pak Joko. Memang mengenai pembebasan bersyarat ini sebenarnya bukan hal yang baru Pak. Jadi memang pembebasan bersyarat ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan.
sebenarnya konsep pemasyarakatan itu sudah dikenalkan oleh Saharjo di tahun 1964 tentang pemasyarakatan. Ini sebenarnya harusnya perubahan mindset, Pak. Perubahan mindset terhadap pemidanaan yang ada di Indonesia. Karena selama ini memang kita itu menganut BWS, yaitu jadi undang-undang yang ada di negeri Belanda, yaitu sekitar tahun 1886 itu udah diundang-undangkan di negeri Belanda sana dan dibawa ke negeri kita kan 19 sekian, itu kan udah sekian tahun sebenarnya dengan adanya undang-undang KUHP pidana yang lama, sehingga sekian tahun kita belum mempunyai undang-undang baru, undang-undang nasional, sehingga pola pikir atau mindset kita masih penjeraan dan pemidanaan itu cuma pembalasan saja. Namun demikian sebenarnya di tahun 64 itu sudah konsep-konsep pemasyarakatan sudah bergeser menjadi reintegrasi sosial. Jadi pemasyarakatan itu menganut konsep rehabilitasi, reintegrasi dan criminal justice system. Jadi istilahnya bahwa sudah dikenalkan pandangan-pandangan pemasyarakatan, mengembalikan manusia menjadi manusia mandiri dan akan kembali kepada masyarakat. Dan konsep ini sebenarnya tidak asing karena memang mungkin di beberapa tahun belakangan ini memang banyak hal terkait dengan koruptor-koruptor tersebut. Memang dengan adanya pengetatan di tahun kemarin, di adanya PP 99 itu ada pengetatan terkait pemberian remisi kepada warga binaan. Namun demikian sekarang sudah ada undang-undang pemasyarakatan yang baru. Jadi yang dulu Undang-Undang Nomor 12 tahun 95, dan kemudian di tahun ini, di tahun 2022 ini ada namanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mana di sini sudah tidak lagi diberlakukan tentang aturan-aturan yang ada di PP 99. Artinya pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat itu sudah tidak mengacu lagi pada Permenkumham nomor 3 tahun 2018, dan kita sudah ada dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2022 yang mana ini adalah perubahan yang kedua yang terkait dengan JC. Memang pengetatan remisi ataupun pemberian pembebasan bersyarat yang kemarin itu memang adanya di pengetatan di justice kolaborator. Namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tentang pemasyarakatan, utamanya di pasal 10, di sana jelas sekali bahwa pemberian hak narapidana terkait remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, CP dan asimilasi itu berlaku sama, equal. Jadi tidak membedakan lagi pidana khusus, pidana umum, yang jelas semua diberlakukan sama. Mungkin itu Pak pengantar kami, artinya bahwa mindset pemasyarakatan sudah, atau mindset pemidanaan sudah harusnya beralih. Jadi dari dulu penjeraan sekarang ke pemasyarakatan dan reintegrasi sosial. Ya karena ini mungkin stigma masyarakat ya Pak Agung, kalau bicara tentang stigma masyarakat kan seseorang yang merugikan negara, apalagi orang merampok, kalau orang mengatakan bahasanya kan kalau ekstrimnya itu merampok uang rakyat dan sebagainya. Kok hal ini menjadi sebuah perhatian bagi sebuah perhatian dari pemerintah dalam hal ini memberikan yang notabene adalah pembebasan bersyarat bagi mereka. Ini mungkin kadang-kadang hal ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kan dalam batinnya bertanya-tanya, loh ini nyuri ayam cuma sekian, yang mungkin dengan perbandingan sampai miliaran, mungkin bahkan sampai itu tuh mendapatkan sebuah bonus. Kalau saya katakan itu sebuah bonus pembebasan bersyarat. Tapi apakah hal ini sudah sejalan mungkin Pak Agung, sehingga tidak menimbulkan rasa iri, cemburuan daripada mereka? Gimana itu Pak Agung kalau? Terima kasih Pak Joko. Jadi artinya pembebasan bersyarat ini kan seperti saya sampaikan tadi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ini memang berlaku equal Pak. Ya kalau kami di pemasyarakatan yang konsepnya adalah rehabilitasi dan reintegrasi itu tadi Pak. Jadi ketika seorang narapidana dan sudah berkelakuan baik dan sudah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif, jadi tidak kecuali, semua berlaku sama, baik itu mau maling ayam, mau pencuri, mau korupsi, itu sudah berlaku sama. Yang membedakan adalah di denda saja. Kalau memang untuk koruptor denda tetap harus dibayar. Itu tetap, cuma memang ada
hal yang khusus yang sudah dicabut, yaitu adalah JC atau Justice Collaborator. Artinya pemasarakatan ini kan pembinaan, Pak, mengembalikan menjadi manusia yang mandiri dan nantinya akan kembali ke masyarakat. Artinya reward itu ya kita berikan ketika narapidana itu sudah menjalani atau mengikuti semua program-program pembinaan, sudah dinyatakan baik, terus menurunnya resiko kejahatan juga, terus kemudian sesuai dengan ketentuan undang-undang, dia tidak pernah melanggar aturan-aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan, juga tidak mempunyai permasalahan pidana di luar, ya kita mau tidak mau hak mereka harus kita kasihkan gitu loh, Pak. Yaitu semacam itu, Pak Joko. Jadi kalau hal ini merupakan sebuah bagian yang menjadikan amanat daripada undang-undang yang tentunya diberikan kepada setiap orang, ya, setiap orang, kemudian juga baik itu berlaku di pidana umum maupun pidana khusus, yang tentunya hal ini akan menjadi sebuah pemahaman. Cuma yang namanya masyarakat menilai sebuah hal yang tentu dirasa kok bagaimana gitu, orang kan mengatakan ya itu kan pandangan, yang justru kita sebagai praktisi atau Pak Agung sebagai praktisi harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka tentang hal ini, sehingga sebagai masyarakat tentunya bisa memahami hingga nanti apa sih yang melatar belakangi kemudian hal ini sekarang sudah disamakan dahulu dengan pidana umum dengan pidana khusus yang mendapatkan tentang pembebasan bersyarat. Oke pemirsa, beberapa hal yang tentunya kita nanti sebagai bahan perenungan buat kita semua. Jadi dengan adanya undang-undang pemasyarakatan yang lahir di tahun 2022 ini memberikan sebuah secercah sehingga orang untuk bisa lagi berbuat lebih baik. Jadi stigma tadi yang dikatakan kalau dahulu adalah pemidanaan adalah pembalasan atau pembalasan dari sebuah kejahatan ya dibalas dengan sebuah pemidanaan. Tapi kalau sekarang dengan adanya undang-undang pemasyarakatan adalah dari yang baik menjadi yang lebih baik, bukan jelek, tapi baik menjadi yang lebih baik. Harapan itulah yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat kembali. Klinik Hukum akan kembali setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap di Klinik Hukum. Sedulur-sedulur, nek Rika aki motore utawa mobile tekor ora bisa di starter, cek bae nang CS Aki gratis. Saben tuku Aki, garasi perawatan seumur hidup Aki, lan gratis tambah air Aki. Nang kene bisa strum Aki, cek Aki, tukar tambah Aki, lan Aki bekas Rika di tuku leuwih dhuwur. Monggo teka bae maring CS Aki, sing alamate CS Aki Kali Bogor, Jalan Veteran nomor loro Pertelon Bangjo Kali Bogor Purwokerto. CS Aki Banyumas, Dalan Gatot Subroto nomor 13 Sudegaran Banyumas, pas perempatan Meruyung 1 meter Kidul Pasar Banyumas. CS Aki Purbalingga, Jalan Soekarno-Hatta nomor loro Kalimanah Purbalingga, Wetan Patung Jenderal Sudirman, pas lampu merah Rumah Sakit Harapan Ibu. GSDS Cilacap, satu-satunya pelayanan kesehatan holistik empiris yang modern dengan tenaga terapi sesuai dengan standar nasional. Terapi di GSDS Cilacap meliputi keluhan saraf terjepit, reposisi tulang belakang, perawatan pasca stroke, terapi untuk kelumpuhan, terapi untuk tumor atau kanker, hipertensi, jantung koroner, gangguan pencernaan, nyeri sendi, lutut kaku, skoliosis, low back pain, program kehamilan dan juga gangguan vitalitas pria. GSDS Cilacap didukung oleh tenaga terapis yang sudah berpengalaman di bawah penanggung jawab seorang praktisi yang sudah syarat dengan ilmu pengobatan komplementernya. GSDS Cilacap memberikan pelayanan yang luar biasa, penuh tanggung jawab, mengutamakan mutu dan kualitas pelayanan sehingga menjadikan kesembuhan Anda sebagai prioritas. Alamat di Jalan Nusantara nomor 100 Tritik Kulon Cilacap. Telepon 0282 556 5584. WhatsApp 089 663 909 384.
Selamat datang di segmentasi kesehatan bersama saya MR Musladi MYS, pelopor penyembuhan tradisional spesialis kanker dan tumor. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, pengobatan Neogen. Klinik pengobatan Neogen, spesialis kanker dan tumor. Dapat mengobati amandel, sesak nafas, jantung besar, mah kronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah syahwat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Penyakit kanker dan tumor adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Umumnya, masyarakat kita belum menyadari berbagai macam jenis-jenis penyakit kanker dan tumor lainnya. Selain faktor genetik dan gaya hidup tak sehat, penyakit kanker dan tumor dapat berkembang sangat pesat menyerang sel normal dan tubuh manusia, seperti kanker payudara, kista, kanker rahim, kanker otak, dan sejenis lainnya. Insya Allah dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu pengobatan sembuh seperti sedia kala. Karena pengobatan Neogen, sebuah layanan terapi mengobati kanker dan tumor tanpa operasi, pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Neogen, pusat penyembuhan alami berstandar internasional tanpa operasi. Klinik pengobatan Neogen, alamat praktek di Jalan Ahmad Yani, RT 2 RW 10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Oke, pemirsa, kita kembali lagi. Memang pada malam hari ini kita benar-benar dapat surprise. Kebetulan mungkin nama, sehingga saya katakan malam ini saya dapat tamu agung. Ternyata namanya memang Pak Agung gitu loh. Oke lah, sebuah hal yang sangat membahagiakan buat saya dan tentunya para pemirsa. Apa yang tadi disampaikan ini sebuah hal yang menjadi sebuah pemahaman yang menjadikan menularkan kepada mereka yang belum paham dan belum mengetahui. Oleh karena itu, kepada pemirsa yang ada di rumah nanti bisa telepon atau pertanyaan lewat WhatsApp nanti dibacakan sama Risma, dan kemudian juga jangan lupa nanti untuk bisa memberikan, mungkin ada yang memberikan saran dan masukan kenapa koruptor malah mendapatkan mungkin bebas bersyarat dan sebagainya. Ada apa sih sebenarnya pemerintah melakukan hal ini? Ataukah ada kepentingan-kepentingan? Tentu saya kira karena sepanjang itu sifatnya adalah normatif dan memang memenuhi syarat, ya kenapa tidak? Dan ini kan memang sebuah berlaku untuk semua para pelaku atau semua warga binaan diberikan perlakuan yang sama. Seperti tadi disampaikan oleh beliau Pak Agung. Pak Agung, kita terkait dengan hal ini memang yang lagi ramai kebetulan adalah yang dikasih bebas bersyarat adalah mereka-mereka yang terjerat tindak pidana khusus atau korupsi lah ini. Mungkin enggak. Ada faktor-faktor lain ini yang melatar belakangi mungkin dari kacamata Pak Agung sendiri terhadap hal ini nih, fenomena-fenomena yang terjadi kok pas kebetulan mau menjelang perhelatan nasional ya. Mungkin sebuah hal yang mungkin kalau kita raba-raba, tapi kita akan tidak berbicara tentang hal yang itu, tapi kenapa sih sampai terjadi hal ini, adanya pembebasan bersyarat yang begitu banyak mereka dikasih. Apakah itu faktor kebetulan atau memang by design ini kalau menurut saya? Gimana Pak Agung? Menurut gimana kacamata Pak Agung? Ya, kalau kami dari pemasyarakatan pastinya ya melihat ke pembinaan. Jadi suatu keniscayaan ketika seseorang itu sudah berkelakuan baik dan sudah mengikuti aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan sudah menunjukkan penurunan resiko. Nah, ini kan suatu reward yang harus kita berikan karena memang nantinya memang warga binaan ini akan kembali kepada masyarakat. Jadi intinya adalah ya kita sebagai manusia biasa Pak, ya tidak lepas yang namanya salah dan khilaf. Dan ketika teman-teman warga binaan itu menjalani pembinaan gitu kan, ya masa kita harus menjustis terus selalu salah dan salah? Apakah warga binaan itu kita harus stigma sekali salah tetap salah? Ya tidak juga. Artinya ya kita harus berbaik sangka Pak, bahwa kita ini semua ya anggap ini adalah orang yang tersesat ya, dan kita harus memulihkan kesatuan hidup, penghidupan yang nantinya benar-benar nanti ketika kembali ke masyarakat
ini sudah tidak mengulang lagi perbuatannya, tidak melanggar hukum, dan bisa diterima oleh masyarakat dan menjadi warga negara yang baik. Ya artinya kita konsep ini tidak ada latar belakang politik atau apa hukum yang ini tidak ada. Yang jelas kami berpatokan pada program pembinaan yaitu reintegrasi sosial di situ, Pak. Nah ini kan kadang-kadang orang boleh-boleh saja menduga dan menerka sebuah hal yang saya katakan tadi faktor kebetulan saja ya, kebetulan mau menjelang perhelatan nasional, kemudian pilpres, pilkada dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari sisi pemasyarakatan memang itu sudah dilalui dengan proses penelitian yang cukup panjang dan memenuhi syarat apa yang termasuk dalam undang-undang pemasyarakatan gitu Pak ya. Ya tentunya memang program ini ya diikuti oleh semua warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Artinya sudah 2/3 dari masa hukumannya dan sudah mendapatkan remisi, dan ini minimal hukuman ya di atas 9 bulan Pak. Artinya memang ini sudah tahapan-tahapan harus dilalui. Yang jelas selain sudah mendapatkan remisi, terus yang bersangkutan juga menunjukkan perilaku yang baik, yang itu dinilai oleh wali pemasyarakatan. Jadi di situ ada kita setiap warga binaan itu dinilai oleh wali pemasyarakatan, di mana wali pemasyarakatan itu mulai dari mengikuti program-program kemandirian maupun keterampilan. Nah, kita kan ada 2 program, Pak. Di sana ada bengkel kerja itu untuk kemandirian, terus kepribadian juga mengikuti program-program keagamaan, itu dinilai juga keaktifan mereka seperti apa. Apakah mereka juga larangan-larangan seperti apa ya, penyalahgunaan ya mungkin alat komunikasi atau apa, atau penggunaan uang di dalam, itu kan juga melanggar aturan. Akhirnya itu kan juga masuk register F di sana. Jadi register F itu adalah register pelanggaran. Oleh karena itu wali pemasyarakatan ini sangat konsen betul terhadap narapidana yang diawasinya, dan penilaian itu akan menjadi bahan pertimbangan yang bersangkutan ini nanti akan diusulkan untuk mendapatkan program-program baik itu remisi maupun program pembebasan bersyarat ini. Khusus untuk pembebasan bersyarat ini ada persyaratan tambahan, artinya tidak hanya penilaian dari petugas pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan, tapi juga penilaian dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Jadi ini peran Bapas ini sangat penting juga di dalam pengusulan narapidana tersebut. Jadi membuat suatu penelitian di mana penelitian itu turun langsung kepada masyarakat, melihat kondisi keluarganya seperti apa, terus kemudian bagaimana tanggapan masyarakat, tanggapan korban seperti apa, sehingga nantinya program ini benar-benar memberi manfaat. Jadi Litmas ini menjual seorang warga binaan itu bahwa nantinya ketika dia keluar pastinya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu Litmas ini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengusulan pembebasan bersyarat ini. Tidak hanya 2/3, tapi juga ada persyaratan-persyaratan, diantaranya adalah Litmas itu juga pendapat dari penegak hukum lain, apakah yang bersangkutan ini masih mempunyai tunggakan perkara atau ada permasalahan lain, sehingga pembebasan bersyarat ini tidak bisa diusulkan ketika dia masih ada tunggakan perkara. Artinya banyak hal dan banyak persyaratan, dan nantinya pun ketika yang bersangkutan mendapatkan program pembebasan bersyarat ini juga bukan sebebas-bebasnya, bukan bebas murni. Ini beda antara bebas bersyarat dengan bebas murni, sangat beda sekali. Nah, karena memang bebas bersyarat ini melibatkan 2 instansi. Jadi satu adalah Balai Pemasyarakatan, satu adalah Kejaksaan sebagai pengawas dan pembimbing nantinya. Artinya memang karena ini bebas bersyarat ini masih ada syarat-syarat khusus. Artinya tidak sebebas-bebasnya, ada pengawasan dari Bapas yang intinya adalah apakah yang bersangkutan ketika nanti itu sudah keluar ya ada namanya wajib lapor, terus juga dilihat perilakunya di sana apakah dia melanggar hukum lagi atau mengunjungi tempat-tempat dilarang, atau ada larangan-larangan yang khusus lah di dalam melakukan pembebasan bersyarat ini. Terkait dengan pemasyarakatan ini mestinya sebuah hal yang perlu beberapa faktor, terutama mereka-mereka yang nantinya akan diterjunkan. Kemudian kalau dilihat dari kasus-kasus yang selama ini ramai ini kan mereka kan hanya menyoroti tentang kasus korupsi nih Pak, yang kadang-kadang mereka itu sebagai bahan, padahal
kalau kita itu sebenarnya nggak boleh dibanding-bandingkan ya, kalau istilahnya kan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Namanya masyarakat kan di dalam hal ini makanya ada namanya praktisi kemasyarakatan, ada balai pemasyarakatan. Sekarang makanya saya katakan dengan adanya undang-undang kemasyarakatan ini kan dulu bukan orang yang salah, tapi orang yang baik menjadi lebih baik, tentunya sebuah hal yang sehingga tidak ada penjustis atau orang menjustis, stigmanya adalah orang selalu jelek seperti tadi dikatakan Pak Agung. Hal ini sebuah hal yang tentu oke. Pemirsa sekalian, apa yang tadi disampaikan Pak Agung sebuah hal yang menjadikan kita jadi paham bahwa instansi atau lembaga pemasyarakatan ini merupakan sebuah hal yang diharapkan adalah sebuah tempat untuk perbaikan atau bengkel daripada moral daripada seseorang yang dahulu mungkin melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia kembali kepada masyarakat, dan di beberapa hal tadi ada yang namanya pembebasan bersyarat, kemudian asimilasi dan sebagainya. Oke, para pemirsa sekalian, nanti Anda bisa telepon interaktif dengan kita yang ada di studio tentang hal-hal yang terkaitan dengan pemasyarakatan. Namun demikian, kita bacakan dulu Risma untuk pertanyaan kuisnya ya, biar pemirsa di rumah siap-siap teleponnya. Kalau yang tidak punya pulsa pakai WhatsApp. Kalau yang pakai pulsa 6577020. Ya. Di manakah pengambilan barang bukti setelah selesai persidangan? Yang A, Bapas, yang B, Rubasan, yang C, Lapas, dan yang D, semua salah. Diulangi lagi Risma. Ya, untuk suaranya agak lembut gitu loh. Siap Pak Joko ya. Di manakah pengambilan barang bukti setelah selesai persidangan? Yang A, Bapas, yang B, Rubasan, yang C, Lapas, dan yang D, semua salah. Oke, pemirsa jangan lupa sebutkan nama, kemudian dari mana, kemudian passwordnya. Saya sebutkan Banyumas TV, Anda jawab TV Inyong. Oke, kan Mas mangane kanyong. TV Banyumas, TV Inyong. Penyehat tradisional Haslab Medical adalah pengobatan mata dan diabetes tanpa operasi dan injeksi. Di penyehat tradisional Haslab Medical ini kita mengobati penyakit mata dan diabetes. Saya divonis dokter menderita glaukoma. Saya disuruh operasi. Setelah melihat di TV ada penyembuhan mata di Haslab Medical, mata saya sembuh tanpa operasi. Saya menderita diabetes sudah menahun, mata kabur, nggak sengaja saya lihat di TV ada Haslab Medical. Saya berobat ke sana ya 1 kali sudah, rasanya sudah enak tanpa dioperasi. Sekarang sudah ada perkembangan yang lebih bagus lagi. Buka setiap hari pukul 7 sampai dengan 8 malam, hari libur tetap buka. Hari demi hari kami lalui, satu demi satu tugas kami selesaikan, penuh semangat, tanggung jawab, dan kesabaran. Suka duka, tangis tawa, bermandikan peluh, kami jalani demi menyajikan masakan terbaik setiap harinya. Bersama ini, kami hanya ingin Anda tahu, kami di sini melayani Anda. Akika dan catering masakan Bunda. Selamat datang di segmentasi kesehatan bersama saya MR Musladi MYS, pelopor penyembuhan tradisional, spesialis kanker dan tumor. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, pengobatan Neogen. Klinik pengobatan Neogen, spesialis kanker dan tumor. Dapat mengobati amandel, sesak nafas, jantung besar, mah kronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah syahwat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Penyakit kanker dan tumor adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Umumnya, masyarakat kita belum menyadari berbagai macam jenis-jenis penyakit kanker dan tumor lainnya. Selain faktor genetik dan gaya hidup tak sehat, penyakit kanker dan tumor dapat berkembang sangat pesat menyerang sel normal dan tubuh manusia, seperti kanker payudara,
kista, kanker rahim, kanker otak, dan sejenis lainnya. Insya Allah dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu pengobatan sembuh seperti sedia kala. Karena pengobatan Neogen, sebuah layanan terapi mengobati kanker dan tumor tanpa operasi, pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Neogen, pusat penyembuhan alami berstandar internasional tanpa operasi. Klinik pengobatan Neogen, alamat praktek di Jalan Ahmad Yani, RT 2 RW 10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Oke, pemirsa di rumah yang baru gabung dan baru buka televisi atau buka streaming. Streaming bisa aja? Bisa Pak Joko, streaming, oke. iya streaming. Kemudian di TikTok. Di TikTok dan di Facebook, Facebook Banyumas bisa. TV, iya. Jadi Anda bisa menyaksikan dimanapun Anda sambil jalan, sambil di kafe ataupun nongkrong di kebun ya. Bisa nongkrong di kebun ya. Bisa Pak Joko. Kalau nggak punya duit sih nongkrongnya di kebun, minumnya air putih aja. Air putih maksudnya air bening gitu ya. Oke pemirsa, kita buka line telepon untuk para pemirsa yang ada di rumah. Namun sebelum kita sambil menunggu pemirsa yang mau interaktif, baik melalui WhatsApp maupun telepon studio, kayaknya sudah ada yang bisik-bisik tadi melalui WhatsApp menanyakan tentang beberapa hal terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Kita minta Risma untuk bacain satu persatu, Risma. Baik Pak Joko, untuk pertanyaan yang pertama dari Andi Banjarnegara. Andi. Iya, Banjarnegara. Pertanyaannya, sekarang ini pemerintah utamanya penjara selalu membebaskan napi dengan alasan potongan remisi. Dalam 1 tahun ada yang sekali sampai 2 kali, bahkan 3 kali. Pertanyaan remisi apa saja dan bagaimana persyaratannya kok ada remisi yang ketiga? Ya. Intinya adalah remisi kue apa? Bahasa Banyumas remisi apa? Syaratnya apa baik? Terus kudune kepriwe ping pira wong oli remisi, kecuali komisi lah beda ya. Ini remisi ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi Pak Joko. Ya. Dari Budi di Cilacap ini. Oh, Budi di Cilacap. Iya. Tadi Andi di Banjar ya? Iya, Oke, tadi Mas Andi di Andi. Banjar, sekarang Mas Budi. Pertanyaannya, dengan pembebasan koruptor dengan berbagai alasan, di antaranya bebas bersyarat, sebenarnya apa sih bedanya? Saya tahu kalau bebas ya bebas saja. Apakah ada kaitannya dengan politik tahun 2024? Itu ya, oke. Pertanyaannya cukup menarik buat dari Mas Budi di Banjar. Tiga penanya kan? 3 penanya. Ada lagi Mas? Ada lagi, sebentar saya pilih dulu. Kita oke pemirsa, jadi silakan namanya orang bertanya kan mungkin bertanya ada yang ingin tahu, ada yang sudah tahu tapi kepengen lebih jelas, atau mungkin kepengen ngetes narasumbernya yang ada di sini. Tapi enggak. Yang intinya mesti orang bertanya mesti kepengen tahu, intinya kan begitu. Jadi nggak usah malu dan nggak usah dikatakan Anda bodoh. Orang bertanya itu belum tentu bodoh, tapi orang bertanya itu adalah ingin mendapatkan ilmu yang baru. Oke, ada lagi Risma? Ada 1 orang tapi ada 2 pertanyaan Pak. Ya nggak apa-apa langsung. Iya. Kita 3 penanya sekaligus. Oke, ini Mas Kiki dari Purbalingga. Kiki Purbalingga. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, bahasan ini sangat menarik, tetapi jujur ada yang mengganjal atas pembebasan koruptor. Dan saya masih bingung. Apa beda remisi dan bebas bersyarat? Apa persyaratan bebas bersyarat dan apa beda balai permasyarakatan dan lembaga permasyarakatan? Yang pertanyaan kedua dari Mas Kiki, kalau menurut hitungan saya nggak ketemu cara perhitungan 2/3 pembebasan koruptor. Baik itu secara matematika dan logika berhitung. Kok bisa cepat keluar, padahal tahun kemarin ada pengetatan remisi. Mohon maaf, saya agak bingung dengan hukum pidana yang berkembang saat ini. Terima kasih. Ini ada 3 penanya dari Mas Andi, kemudian juga Budi. Pak Budi yang ada di Banjar, kemudian Mas Kiki yang ada di Purbalingga. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak usah khawatir, karena malam ini saya dapat tamu agung. Betul sekali. Yang beliau akan menjawab terkait dengan tadi Mas ini. Pak Agung ini tadi dari Mas Andi ini ada yang namanya remisi apa saja selama menjadi warga binaan ya. Sekarang namanya warga binaan ya.
warga binaan WPP. Kemudian warga binaan pemasarakatan, kemudian dari Mas Budi di Banjarnegara tadi pembebasan bersyarat, kemudian terkait dengan apa kaitannya dengan politik lah, ini pasti dikait-kaitkan. Kemudian dari Kiki, pembebasan bersyarat, bedanya balai pemasyarakatan dengan lembaga pemasyarakatan. Mungkin satu persatu Pak Agung bisa disampaikan ke penanya, sambil pemirsa yang mau gabung di kuis juga kita nanti bisa tunggu ya. Kita jelaskan dulu pendapat dari Pak Agung. Monggo Pak Agung. Terima kasih. Ini dari Mas Andi yang di Banjar. Ini mengenai remisi. Andi Banjar. Andi silat. Andi Banjar. Oh Banjar, oh Yang Budi yang Cilacap. Ini Mas Andi yang di Banjar ini menanyakan tentang remisi. Ini ada katanya ada 3 kali remisi. Ya memang remisi itu sebenarnya kalau yang secara umum itu memang ada 2 biasanya, adalah satu remisi umum, itu adalah remisi di hari kemerdekaan. Terus juga ada remisi khusus, yaitu remisi yang diperoleh atau diberikan kepada warga binaan itu di hari keagamaan. Semisal agama Islam ya di Idul Fitri, kalau nanti Nasrani mungkin ya di hari Natal dan sebagainya. Terus kemudian tadi ditanyakan juga ada remisi yang ketiga. Mungkin ini saya belum paham juga ini Mas Andi, ini apa remisi ketiga. Mungkin remisi itu ada remisi dasawarsa. Mungkin yang dimaksud itu adalah remisi dasawarsa atau remisi setiap 10 tahun sekali di hari kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kayak 50 tahun Indonesia merdeka, 60 tahun. Nah, ini adalah remisi dasawarsa yang besarannya juga 1/12, tidak lebih dari 3 bulan. Jadi itu mungkin itu. Jadi memang remisi ini ada beberapa. Jadi yang saya sebutkan tadi ada remisi umum, remisi khusus, dan remisi dasawarsa. Nah, terus kemudian dari Mas Budi yang ada di Cilacap, ini ada sangkut pautnya dengan politik tentang pembebasan bersyarat. Ya, kalau masalah itu sebenarnya kita tidak lari ke masalah politik, kita larinya adalah ke pembinaan. Jadi bagaimana warga binaan itu sudah melakukan sudah menjalani pembinaan dan mengikuti aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan, ya kita kasih reward yang jelas itu. Jadi kita tidak ada sangkut pautnya dengan politik yang disambung-sambungkan mau Pilpres 2024 ini nggak ada. Yang jelas memang terus kemudian bedanya bebas bersyarat dengan bebas sebebas-bebasnya. Mungkin ini yang dimaksud adalah bebas murni. Ya memang seperti saya jelaskan tadi, yang namanya bebas bersyarat itu ada syarat-syarat khusus. Jadi kalau bebas murni ya memang bebas sudah sesuai dengan hitungan, sesuai dengan waktunya, tidak ada persyaratan lain. Kalau memang dia divonis 2 tahun ya nanti hitungannya 2 tahun ya 2 tahun udah bebas. Tapi kalau bebas bersyarat ini namanya bersyarat pasti ada syarat-syaratnya, ya diantaranya ya berkelakuan baik, terus kemudian sudah 2/3 dari masa pidananya, terus ada penilaian dari wali pemasyarakatan, terus juga ada penelitian dari Bapas, terus kemudian juga ada MAP atau apakah masih ada tunggakan perkara lain itu dari kejaksaan, surat keterangan itu. Jadi itu persyaratan-persyaratan yang harus dilalui oleh pembebasan bersyarat. Dan kemudian pembebasan bersyarat pun setelah ini baru usulan. Nanti ketika itu sudah usulan itu dikabulkan dan itu akan beralih tidak bebas terus kemudian bebas tidak juga, yaitu tadi beralih pembinaannya atau pembimbingannya. Kalau di lapas ini kan pembinaan, tapi ketika dia sudah pembebasan bersyarat berarti dia pembimbingan yang itu dilakukan oleh Bapas. Dan kemudian adanya pengawasan juga, ada pengawasan khusus jadi oleh 2 lembaga. Jadi pengawasan khusus bagi pembebasan bersyarat ini ada dari kejaksaan juga dari Balai Pemasyarakatan, seperti itu. Terus kemudian ini Mas Kiki di Purbalingga. Remisi bebas bersyarat. Ya. Oh iya, tentang adanya pembebasan bersyarat, kemudian remisi dan bebas bersyarat apa bedanya gitu? Ada mungkin dia ingin butuh penjelasan. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan apa sih Bapas kemudian lapas kan gitu. Iya gitu ya. Ya. Kurang lebihnya itu mau dijelaskan itu. Jadi kalau remisi yang jelas ini memang beda, tapi ini sama-sama adalah program reward kepada warga binaan yang sudah berkelakuan baik. Kalau remisi ini ada diberikan kepada narapidana yang sudah menjalankan pembinaan
dari 6 bulan pembinaan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi remisi itu diberikan ketika dia sudah menjalani 6 bulan dari masa pidananya. Nah, sedangkan untuk pembebasan bersyarat ini 2/3 dari masa pidananya setelah dihitung potongan remisi. Mungkin ya ini mungkin memang hal yang menarik lagi, perhitungan remisi atau perhitungan pembebasan bersyarat ini beda dengan hitungan matematika. Kalau pembebasan bersyarat ya dikurangi dulu remisinya. Jadi artinya ketika pembebasan bersyarat remisinya ya harus dapat dulu ya. Mungkin dijelaskan kayak misalkan hukuman dia vonisnya 4 tahun nih, vonisnya 4 tahun, kemudian dia dapat remisi berapa kok 1 tahun lebih 1 bulan kok dia udah keluar kan. Kan dia vonisnya 4 tahun ini. Vonisnya misalkan 4 tahun. Cara menghitungnya gimana itu Pak Agung? Mungkin yang ditanyakan Mas Kiki, kalau dia ngitungnya cara matematik nggak bisa gitu loh. Mungkin dijelaskan ini. Dia vonisnya kan 4 tahun. Dia baru 1 tahun 1 bulan kok sudah bisa keluar. Hingga dia bingung. Karena mungkin dalam 1 tahun dia sudah dapat remisi 2 kali ya. 2 kali kan berarti 1 tahun. Padahal dia seharusnya kan menjalannya kan 2/3 ya. Berarti kan remisi dia dapat remisi 6 bulan, terus kemudian di hari raya 6 bulan, ditambah 1 tahun 1 bulan, berarti sudah di atas 2 tahun lebih kan. Berarti kan sudah separuh lebih sehingga dia keluar. Hitungnya gimana itu? Jadi begini Pak Joko, untuk perhitungan remisi itu kalau remisi pertama nggak langsung 6 bulan Pak. Yang ini 6 bulan itu maksudnya diberikan kepada narapidana yang 6 bulan sudah berkelakuan baik. Jadi ketika dia belum 6 bulan ya tidak dapatkan remisi. Dan hitungan remisi maksimal berapa tuh? 3 bulan. 3 bulan. Yang 3 bulan kan. Tapi kan ini kan bertahap Pak. Kalau remisi khusus kan ada 15 hari baru 1 bulan. Nah ini kalau remisi remisi RU atau remisi kemerdekaan itu baru 1 bulan. Jadi itulah bedanya. Ya mungkin itu tadi seperti tadi itu. Jadi perhitungannya yang jelas 4 tahun itu dijadikan 12 dulu Pak. Jadi hitungannya bukan tahun. Kalau kalau kami di lembaga pemasyarakatan atau di lapas rutan itu kita yang ada namanya telram Pak. Jadi perhitungan itu melalui telram dan di situ itu kita tahun itu dijadikan bulan. Jadi kalau 1 tahun berarti 12 bulan. Jadi hitungannya ya kita jadi 4 tahun dikalikan 4 dikalikan 12 kan gitu Pak. Dikalikan 12. Nah, terus kemudian dikurangi remisi, perolehan remisi ataukah itu remisinya dapat 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu dikurangkan. Nah, kemudian dikalikan 2/3. Nah, itu Pak. Itu baru cara perhitungannya semacam itu. Ini memang kalau dijelaskan secara detail memang cara perhitungannya memang karena ya begitulah masyarakat cara perhitungannya bagaimana nanti caranya untuk menghitung, bagaimana cara mengajukannya, remisi kemudian bebas bersyarat, prosesnya bagaimana dan mungkin apa harus pakai duit atau enggak ini ngurus bebas bersyarat. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti para pemirsa bisa ajukan. Namun demikian kita sambil tunggu pemirsa bisa bertanya melalui telepon atau melalui WhatsApp atau kemudian juga pemirsa yang mau ikutan kuis seperti tadi pertanyaannya. Namun tadi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab. Banyak yang masih ya. Banyak. Nah, kita tunggu antri. Kita tetap di acara Klinik Hukum setelah yang satu ini mau lewat dulu. Jangan kemana-mana dan tetap di Klinik Hukum. Selamat datang di segmentasi kesehatan bersama saya MR Musladi MYS, pelopor penyembuhan tradisional, spesialis kanker dan tumor. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, pengobatan Neogen. Klinik pengobatan Neogen, spesialis kanker dan tumor. Dapat mengobati amandel, sesak nafas, jantung besar, mah kronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah syahwat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Penyakit kanker dan tumor adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Umumnya, masyarakat kita belum menyadari berbagai macam jenis-jenis penyakit kanker dan tumor lainnya. Selain faktor genetik dan gaya hidup tak sehat, penyakit kanker dan tumor dapat berkembang sangat pesat menyerang sel normal dan tubuh manusia, seperti kanker payudara, kista, kanker rahim, kanker otak, dan sejenis lainnya.
Insya Allah dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu pengobatan sembuh seperti sedia kala. Karena pengobatan Neogen, sebuah jalan terapi mengobati kanker dan tumor tanpa operasi, pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Neogen, pusat penyembuhan alami berstandar internasional tanpa operasi. Klinik pengobatan Neogen, alamat praktek di Jalan Ahmad Yani, RT 2 RW 10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Sedulur-sedulur, nek Rika aki motore utawa mobile tekor ora bisa di starter, cek bae nang CS Aki, gratis. Saben tuku Aki, garasi perawatan seumur hidup Aki, lan gratis tambah air Aki. Nang kene bisa strum Aki, cek Aki, tukar tambah Aki, lan Aki bekas Rika di tuku luwih dhuwur. Monggo teka bae maring CS Aki, sing alamate CS Aki Kali Bogor, Jalan Veteran nomor loro Pertelon Banjok Kali Bogor Purwokerto. CS Aki Banyumas, Dalam Gatot Subroto nomor 13 Sudegaran Banyumas, pas perempatan Meruyung 1 meter Kidul Pasar Banyumas. CS Aki Purbalingga, Jalan Soekarno-Hatta nomor loro Kalimanah Purbalingga, Wetan Patung Jenderal Sudirman, pas lampu merah Rumah Sakit Harapan Ibu. GSDS Purwokerto, satu-satunya pelayanan kesehatan holistik empiris yang modern dengan tenaga terapi sesuai dengan standar nasional. Terapi di GSDS Purwokerto meliputi keluhan saraf terjepit, reposisi tulang belakang, perawatan pasca stroke, terapi untuk kelumpuhan, terapi untuk tumor atau kanker, hipertensi, jantung koroner, gangguan pencernaan, nyeri sendi, lutut kaku, skoliosis, low back pain, program kehamilan, dan juga gangguan vitalitas pria. GSDS Purwokerto didukung oleh tenaga terapis yang sudah berpengalaman. Di bawah penanggung jawab seorang praktisi yang sudah syarat dengan ilmu pengobatan komplementernya, GSDS Purwokerto memberikan pelayanan yang luar biasa penuh tanggung jawab, mengutamakan mutu dan kualitas pelayanan, sehingga menjadikan kesembuhan Anda sebagai prioritas. Alamat di Jalan Grilia Timur nomor 42 Berkoh atau sebelah kiri Mas Moko. Tepatnya depan Viar Motor, lihat papan nama. Buka setiap hari dari jam 8.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Untuk telepon hubungi 0281 623 743. GSDS Purwokerto, solusi tepat untuk kesembuhan Anda. Iwak Mas, mangane ganyong, TV Banyumas, TV Nenyong tetap hadir untuk Anda dan pemirsa yang ada di rumah. Oke, kita lanjutkan di segmen kita yang terakhir tadi masih ada, kayaknya ada sekitar 40 atau 30-an pertanyaan yang masuk di dalam WA ini. Kalau kita jawab satu persatu nanti waktunya nggak cukup dan kasihan juga tamu agung kita pada malam hari. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita jawab nanti. Iya. Kita mau berapa Pak? 3? Ya coba 3 cukup enggak kira-kira ya. Oke, coba. Ada sekitar 40 yang menanyakan melalui WA. Karena Spesial. mungkin dia kalau melalui telepon satu tidak punya pulsa, mungkin takut sama Pakung. Antri juga Pak kalau telepon. Antri ya. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fajar, pembebasan koruptor sangat mencederai keadilan masyarakat. Diulangi lagi, mencederai. Iya, mencederai, ya betul. Pembebasan koruptor sangat mencederai keadilan masyarakat. Bagaimana lapas atau Menteri Hukum dan HAM menilai seseorang sehingga gampang bagi-bagi potong tahanan? Ya, terus? Ya. Bentar, selanjutnya. Ini langsung bilangnya sama Pak Menteri ya. Iya, ini, Pak. Tapi yang jelas kita kajian dari pemasyarakat. Oke, yang kedua. Selanjutnya dari Pak Seno, ya. Seno ya. Seno di mana tuh? Bobotsari. Oh, Seno Bobotsari. Saya apresiasi kegiatan klinik hukum ini. Tentunya sangat mengedukasi, utama kami sangat susah mengakses informasi dari lapas. Jangan terlalu cepat kayaknya sebentar, Pak. Saya bingung juga nih, Pak. Lanjut ya. Yang saya tanyakan dan kebetulan kakek saya menjalani pidana di lapas Purwokerto juga dalam kasus tipikor.
Bagaimana syarat seseorang diusulkan bebas bersyarat, kelengkapan administrasi apa saja, dan biaya pengurusan. Wah, itu pertanyaannya kan betul. Ada yang nanya biaya kan? Iya. Terus 3. Yang terakhir ada dari email. Iya. Saya mengamati bahwa lambat laun hukum Indonesia kurang jelas. Orang yang benar-benar salah menjadi koruptor harusnya dimiskinkan dan biar kapok. Tapi kenapa tahun kemarin ada pengetatan remisi? Dan giliran masyarakat fokus dengan kasus Sambo ini dimanfaatkan untuk mengeluarkan koruptor. Apa yang menjadi dasarnya dan apakah ini menjelang Pilpres? Aduh, ini pertanyaannya sangat sulit sekali ini, khusus memang pada malam hari ini sangat banyaknya perkara-perkara yang terbaru. Pertanyaan tadi yang pertama terkait tadi itu kakeknya ya. Kakeknya juga lagi sedang menjalani warga binaan. Sekarang ngurusnya pembebasan bersyarat gimana, syarat-syaratnya apa saja, karena biayanya apa orang kan. Pertanyaan tebakannya tepat mesti karena terkait dengan biaya. Bingung jawabnya Pak Agung. Biaya betul. Oke, silakan Pak Agung langsung dijawab. Terima kasih. Ini dari Pak Fajar tentang Menkumham bagi-bagi remisi atau bagi-bagi potong tahanan. Yang jelas ya Menkumham pastinya sudah punya dasar hukum yang kuat, Pak. Jadi artinya tidak ada suatu ketetapan atau kita mengeluarkan seseorang itu tidak berdasarkan suka dasar dan hukum, tidak suka ya. Suka atau tidak suka. Kita memang aturan sudah jelas. Jadi patokan untuk pembebasan warga binaan kami, kalau kita jangan menyebutkan koruptor, tapi warga binaan lah ya, warga binaan yang sudah baik ini pastinya harus diberi kesempatan. Jadi kita berpatokan pada Permenkumham nomor 7 tahun 2022, itu adalah revisi kedua daripada undang-undang Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang persyaratan JC dan sebagainya. Terus kemudian kami juga Kemenkumham pastinya berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, khususnya di pasal 10 di mana tanpa terkecuali warga binaan yang sudah berkelakuan baik dan menunjukkan perilaku menurunnya resiko pelanggaran diberikan kesempatan, jadi diberikan hak-hak sebagai reward, salah satunya adalah remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Nah itu jadi tidak ada tendensius apa-apa. Ini sudah ada, memang ada undang-undangnya dan sudah ada Permenkumhamnya. Jadi aturan jelas, Pak. Jadi memang ada barometernya ya. Ada barometernya. Apalagi model kocokan mungkin ya. Mungkin juga. Nah, terus kemudian ini di Pak Seno ya, Pak Seno di Bobotsari ya Bu ya. Bobotsari. Tentang syarat PB dan biayanya. Yang jelas kalau seperti saya jelaskan tadi, syarat PB itu ya itu tadi cuma berkelakuan baik, terus juga sudah mendapatkan ditmas, sudah mendapatkan penilaian dari wali pemasyarakatannya, juga mendapatkan istilahnya surat keterangan tidak mempunyai perkara lain dari pihak aparat penegak hukum lainnya seperti dari kepolisian dan kejaksaan, dan dia sudah 2/3 ya pasti diusulkan tanpa biaya gratis. Itu yang perlu digarisbawahi, harus digarisbawahi itu. Ini Pak Seno catatan, memang kalau memang apalagi sekarang di semua lapas, rutan, Bapas maupun Rubasan itu semua sudah tertera nomor telepon pengaduan. Kalau memang di UPT kami, UPT pemasyarakatan itu ada biaya-biaya, langsung laporkan saja. Pastinya ini semua kepengurusan adalah gratis. Ini yang perlu pemirsa ketahui ya. Kalau tadi bilang Pak Seno memang sangat awam sekali dengan informasi yang ada di lapas. Sekarang sudah tidak lagi, Pak. Kita udah terbuka sekali, dan apalagi ya memang kemarin ada pengetatan terhadap COVID ini, tidak ada tatap muka, namun demikian kita sudah COVID sudah melandai, kita sudah perkenankan untuk kunjungan tatap muka. Terus yang terakhir lah, ini kok ada sangkut pautnya dengan Sambo. Ini tidak ada sangkut pautnya. Jadi pemberian PP itu sudah biasa. Jadi tidak dari ada, dulu memang sudah ada, sejak program itu sudah ada. Dan ini kalau masalah Sambo ini bukan pengalian isu. Yang jelas ini memang sudah program dari pemasyarakatan, program dari pemerintah atas amanah undang-undang yang legal.
Itu terima kasih mungkin itu. Jadi jadi intinya adalah untuk pengurusan terkait dengan PB persyaratan, kalau memang Anda belum paham ya Anda bisa nanti komunikasikan dengan instansi mungkin dari Papas ataupun Lapas yang mungkin di situ bisa Anda tanyakan, jadi nggak usah khawatir. Dan tadi Pak Agung sudah jelas sampaikan bahwa dalam pengurusan ini garis bawah merah tebal biru kuning itu bebas biaya. Bebas biaya. Sedikit ada tambahan? Ya, sedikit lagi saya tambahkan bahwa memang tahun kemarin ada pengetatan terhadap remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Namun demikian karena memang sekarang ini kemarin kita sudah ada pengujian di MK terkait justice kolaborator itu. Jadi dengan adanya pembebasan bersyarat ini yang jelas memang itu ya memang di JC-nya Pak, JC sudah tidak menjadi suatu persyaratan. Jadi tidak menjadi persyaratan. Namun demikian memang konsep pemasyarakatan yang ini yang harus kita rubah, bahwa konsep pemasyarakatan adalah reintegrasi, rehabilitasi dan criminal justice system itu. Jadi istilahnya restorasi justice. Jadi di pemasyarakatan sudah menganut itu, ini akannya bertentangan Pak. Makanya pengetatan kemarin sudah dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ini tentang pemasyarakatan pastinya sudah berlaku equal kepada warga binaan pemasyarakatan. Tidak ada perbedaan. Berbuat baik, kasih reward. Oke, ini sebuah hal yang sangat menarik ini dari Pak Agung pada malam ini. Mungkin ada satu hal yang mungkin terakhir sebagai closing atau kesimpulan apa yang tadi kita mau ngomong, gimana Pak Agung, mungkin ada sebuah kesimpulan sebagai garis bawah, karena nggak ada kuis ya, nggak ada yang telepon kuis ya, karena sangat padat sekali. Karena kalau saya tadi lihat hampir tadi malah tambah lagi 10, jadi mungkin hampir sekitar 50 yang nanya, tapi tidak semua kita jawab secara langsung di pada malam hari. Nanti kita bisa untuk sebagai bahan masukan. Nanti saya sampaikan kepada narasumber ini. Pertanyaan ada 50 biar pusing dia Pak Agung. Mungkin ada kesimpulan terakhir closing. Nah, terima kasih Pak Joko. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita sebagai manusia biasa pastinya tidak luput yang namanya salah dan khilaf Pak. Dan ketika kita itu sedang diuji dan kita sedang menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan, jangan terus juga kita itu di stigma. Artinya kita sudah menjalankan diperberat lagi dan semakin diperberat. Ketika kita sudah melakukan mengikuti aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan kita sudah berbuat baik, kita harus kasih kepercayaan bahwa manusia pasti bisa berubah dan berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agung atas masukan ilmunya, ini sangat besar sekali. Kalau dilihat dari, mungkin ada yang tadi mau telepon nggak jadi kayaknya, karena lihat tulisannya Tri Agung SH titelnya panjang sekali, takut tadi. Oke, terima kasih Pak Agung pada malam hari ini sudah hadir bersama kita di acara klinik hukum kita pada malam ini. Mudah-mudahan sebagai hal pemahaman, pencerahan pada malam hari ini, pemirsa yang tidak tahu tadi apa itu remisi, apa itu pembebasan bersyarat dan sebagainya, latar belakangnya dan sebagainya. Intinya sebagai masukan kepada semua pemirsa yang memahami tentang hal itu, sehingga bagi mereka yang sedang melaksanakan tidak usah khawatir. Kalau memang Anda ingin menanyakan, bertanyalah kepada sesuai dengan bidangnya. Oke? Karena mungkin waktu yang tidak cukup pada malam hari ini, mungkin sementara untuk kuisnya karena nggak ada yang telepon juga ya, karena padat sekali pertanyaannya, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara dan bangsa, terutama kepada masyarakat, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Saya Joko Susanto dan saya Eka Risma pamit undur diri, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala khilafan. Sampai ketemu lagi di Sabtu pekan yang akan datang. Iwak Mas Mangane Kanyong, TV Banyumas, TV Nenyong. Hukum DPC Pradi Purwokerto, Suara Advokat Indonesia. Tahukah Anda, penyebab terjadinya disfungsi seksual pada laki-laki seperti kurang bergairah,